peringatan bahwa orang-orang yang ada dalam dosa dan ketika taatan kepada Tuhan harus menelan konsekuensinya. Harus masa sulit akan datang. Dan orang-orang yang tidak terhubung sama Tuhan seperti lagu tadi dalam bahaya. Yang ayat ini jelas tadi Wahyu 6 ayat 6 relevansinya adalah memberikan kita tema kelangkaan, maka harga barang mahal banget. Karena kita hidup sederhana, ketergantungan kepada Tuhan sepenuhnya. Nah itu saya buka dengan Wahyu 6 ayat 6. Tapi saya sekarang mau kasih saudara kuliah ekonomi sebentar. Mari kita kuliah ekonomi. Bagaimana kita tahu keadaannya genting dan sulit secara ekonomi, dan sebenarnya kita sedang masuk pada penggenapan Wahyu 6 ayat 6 perihal gandum dan jelai tadi. Mari kita lihat beberapa indikator ekonomi yang membuat kita memiliki bacaan betapa sulitnya situasi ekonomi. Dibuka satu-satu. Yang pertama adalah, kalau Anda orang ekonomi, belajar ya nggak apa-apa ya, kali-kali lah, jangan Alkitab terus, supaya kita bisa tahu kalau ngobrol sama jemaat kita yang pengusaha atau jemaat yang pedagang, kita tahu kenapa kita sulit sekarang. Oh, ternyata IHK turun. Itu indeks harga konsumen, itu IHK. Indeks harga konsumen itu menunjukkan harga-harga turun. Karena apa? Penurunan permintaan juga. Itu daya beli masyarakat itu lemah. Kalau IHK-nya turun, maka berarti masyarakat itu mau belanja itu nggak ada duit, gitu. Maka harga perlu diturunkan, harganya sulit, gitu. Kalau kita lihat coba di September ini, IHK bulan September sampai Oktober turun dari 105,93 turun ke 106,01. Nah, tapi yang menarik, aku suka memang ukuran IHK ini. Tapi saya biasanya lihat data berikutnya, namanya PMI. PMI itu Purchasing Managers Index. Itu gini, coba lihat PMI, ada ya? Nah itu PMI itu. Enggak, nah PMI manufaktur. PMI itu gini, PMI itu alat ukur untuk mengukur keadaan ekonomi itu baik-baik saja apa enggak. PMI, Purchasing Managers Index, satu indeks angka rasio yang kemudian menunjukkan sama kita, hey ekonominya nggak baik-baik saja. Nah, PMI itu dari lima item ukuran. Yang pertama, PMI itu bicara tentang ini, tentang permintaan masyarakat untuk sebuah barang itu turun. Tadinya orang rame-rame beli gitar, tiba-tiba gitarnya nggak ada yang beli. Nah itu turun tuh. Kalau permintaan turun berarti yang kedua produksi turun. Nah ngapain bikin gitar banyak-banyak? Mau permintaannya nggak ada. Nah berarti yang ketiga terjadi nih, persediaan di gudang nggak usah banyak-banyak. Berarti persediaan gudang pengusaha yang nyimpan gitarnya nggak usah banyak-banyak, karena nggak ada banyak yang beli. Nah kalau nggak banyak gitar yang dibeli, di gudangnya juga nggak perlu nimbun banyak-banyak, nanti kalau nggak kejual perusahaan rugi. Maka yang keempat, pengiriman pun kena dampaknya. Dulu ngirim setiap hari 100 gitar ke seluruh Jawa Tengah, sekarang satu hari hanya ngirim 10 gitar ke Jawa Tengah. Wah itu keempat nih, jelas pengiriman turun. Nah saya sebagai pengusaha ekspedisi, saya kena dampaknya. Jadi ekspedisi turun, yang tadinya kirim satu hari kirim sekian, jadi nggak bisa kirim segitu banyak. Dan kelima adalah kalau produksi turun, permintaan turun, persediaan barang turun, kirim turun, yang kelima, ya karyawannya nganggur, nggak kerja lagi. Nah yang kelima adalah tenaga kerja turun, di PHK. Nah ini yang perlu diperhatikan sama pengusaha, namanya PMI. Kalau pemerintah mengumumkan PMI turun, artinya ekonomi melemah. Yang minta barang turun, yang ngirim turun, nah, semuanya korelasinya ujungnya kepada begini, tenaga kerja nggak diperlukan lagi di pabrik-pabrik, bos-bos mulai PHK. Kenapa? Karena mesin perusahaan nggak bergerak. Aku sudah mencoba ngomong sederhana, ngerti nggak? Iya.
Nah, bayangkan ya, kalau ekonomi normal itu PMI-nya, Bapak Ibu, itu angkanya 50. Itu normal. Tapi sekarang hari ini Indonesia PMI-nya 49,2. Iku hitungannya jauh sama poin 50. Sing normal ekonomi itu pas itu 50. Pas di perbatasan 49,2, berarti di bawah. Pantes PMI rendah. Pengusaha mulai pusing. Tercari staff sing ora kanggo gunane gitu kan. Gudang mulai mau dikosongin wae dijual murah. Produksi turun. Kirim-kirim wes, waduh, kalau mereka lobby ke ekspedisi harganya sampai mepet, margin kami tipis. Pola itu, Bapak Ibu Saudara, bangsa yang bagus itu PMI-nya di atas 50. 51, 52, 53, gue apik, berarti ekonomi berjalan. Makanya jenengan semua kalau lihat berita-berita, coba diklik di Google PMI. Nah angkanya lebih dari 50, bagus ekonomi. Nah PMI-nya 49,2, wah jemaah mulai terasa besar. Duitnya mulai ada seperti wajah telah mewakili. Karena otomatis kalau jemaahnya susah, nah kita apa Tuhan? Ya ikut susah. Persembahan turun, perpuluhan turun. Bahkan inflasinya tinggi, 100.000 itu bisa bikin seminggu bolak-balik ke Alfamart 7 kali untuk jajan. Tapi 100.000 yang bolak-balik ke Alfamart hari ini nggak bisa 7 kali ke Alfamart. 1 minggu cuma 3 kali ke Alfamart. Pada 100.000 yang sama, uangmu nilainya turun hari ini. Jadi hari ini uang kita semua lagi turun nilainya. Sama-sama cepet-ceng. Tapi cepet-ceng yang bisa untuk beli 30 beng-beng hanya menjadi 10 beng-beng. Padahal sama 100.000. Berarti nilai uang kita turun. Itulah yang sekarang terjadi. Dulu uang segini bisa belanja itu, kok sekarang nggak bisa belanja apa-apa? Kasihan kan? Kasihan. Itu sih. Ibu-ibu. Kasihan.